Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran sosiologi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis kelompok sosial. Sekarang pada pertemuan ini kita akan mempelajari pola hubungan antar kelompok. Seperti pakaian, ya, yang ada pada tubuh kita itu diciptakan atau dibuat terlebih dahulu polanya agar pas dan sesuai pada ukuran tubuh kita. Demikian juga dengan hubungan antar kelompok. Ada beberapa pola yang harus atau yang terjadi di dalam hubungan antar kelompok tersebut. Ada beberapa orang ahli yang akan mengemukakan tentang pola hubungan antar kelompok. Yang pertama akan kita pelajari menurut Mikhail Banton. Mikhail Banton ini adalah seorang tokoh yang berjasa di dalam perspektif rasial, ya. Sehingga di dalam materi ini pun dia membagi pola-pola hubungan antar kelompok itu berdasarkan ras yang ada. 1. Menurut Banton, pola hubungan antar kelompok itu adalah akulturasi. Akulturasi ini adalah proses penyatuan dua unsur kebudayaan yang berbeda. Misalnya, budaya A ditambah budaya B, maka akan menciptakan budaya AB. Maksudnya begini, budaya datang yang bercampur dengan budaya yang menerima tidak menghilangkan kebudayaan yang datang dan kebudayaan yang menerima. Tetap jelas bagi kita mana budaya datang, mana budaya yang menerima. Itu yang disebut dengan akulturasi. Ya, tidak menciptakan kebudayaan baru, tetapi cuma terjadi proses penyampuran dua unsur kebudayaan. Jadi itu pola yang pertama, polanya itu pola akulturasi. Kemudian yang kedua, dominasi. Dominasi ini ya pola hubungan antar kelompok yang mana ada salah satu kelompok yang menguasai dan ada salah satu kelompok yang dikuasai. Dominasi ini ada beberapa jenis. Yang pertama genosida, yaitu pembunuhan atau pembantaian. Ini bukti sejarahnya bisa kita lihat pembunuhan Nazi terhadap orang-orang Yahudi. Itu merupakan pola hubungan dominasi dengan jenis genosida. Mereka membunuh ya orang-orang yang tidak sama kelompoknya dengan kelompok mereka. Yang kedua, pengusiran. Ini lebih agak sedikit ringan ya, cuma mengusir. Salah satu kelompok mengusir kelompok lain. Kemudian perbudakan. Ini dapat kita lihat pada Amerika Latin, di mana terjadinya perbudakan oleh orang-orang kulit putih terhadap orang-orang kulit hitam. Kemudian segregasi, pemisahan, memisahkan diri. Ini lebih ringan lagi, ya. Antara kelompok yang satu dengan kelompok lain tidak ada penyatuan, mereka memisahkan diri dan batas pemisahannya sangat jelas. Kemudian asimilasi. Asimilasi ini yang paling ringan. Asimilasi ini adalah di mana dua kelompok itu saling menyatu, ya, mereka saling menyatu dan dari penyatuan dua kelompok itu akan menciptakan suatu budaya baru. Sedangkan budaya yang datang dengan budaya yang menerima hilang, sehingga tercipta budaya baru. Contohnya musik keroncong. Ya, musik keroncong itu dari Portugal dan menyatu dengan budaya Indonesia. Itu yang disebut dengan asimilasi. Kemudian yang ketiga, pola hubungan antar kelompok yang ketiga adalah integrasi. Integrasi adalah pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan, ya, di mana dapat kita lihat. Di Indonesia ini kita tahu bahwa kalau kita lihat kelompoknya dalam unsur agama, ada beberapa agama. Dan kita mengakui, masing-masing kelompok mengakui bahwa tiap-tiap agama itu berbeda. Tetapi mereka mau menerima.
Ya, mereka mau menerima perbedaan itu sehingga tercipta suatu ketertiban sosial yang sangat bagus, ya. Itu yang disebut dengan integrasi. Sedangkan yang keempat, paternalisme. Paternalisme ini terbagi dua, masyarakat metropolitan. Ya, ini adalah pola hubungan masyarakat penduduk setempat. Yang kedua adalah masyarakat kolonial, yaitu pola hubungan antara penjajah dengan masyarakat pribumi. Kemudian adalah masyarakat pribumi, ya, itu pola hubungan antara masyarakat pribumi itu sendiri yang dijajah oleh orang pribumi setempat. Ya, itu disebut dengan paternalisme, yaitu penjajahan. Kemudian yang keempat, pluralisme. Ini suatu pola hubungan yang mana terdapat kelompok-kelompok, ya. Mereka berkelompok-kelompok, mereka bersatu tetapi tidak membaur, ya. Mereka bersatu tetapi tidak membaur. Mereka bisa bersatu di dalam aspek-aspek kehidupan yang lain dan memisahkan diri dalam aspek-aspek yang lainnya. Ya, misalnya begini. Kalau kita lihat di Afrika setelah politik apartheid hilang, ya, kita lihat sudah mulai adanya kebersamaan antara orang kulit putih dengan kulit hitam. Tetapi dalam bidang politik ini tetap mereka berpisah, terjadi pemisahan di mana status orang kulit hitam tetap berada di bawah kulit putih. Ya, itu membuktikan mereka bersama tetapi mereka tidak membaur. Itu disebut dengan pluralisme, ya. Kemudian kita masuk pola hubungan menurut Stanley Lieberson. Ya, Stanley Lieberson membagi pola hubungan kelompok itu menjadi satu pola dominasi kelompok pendatang. Ya, pola dominasi kelompok pendatang. Tadi sudah Ibu jelaskan dari awal, yang dinamakan dominasi itu adalah suatu pola hubungan yang mana ada kelompok yang dikuasai dan ada kelompok yang menguasai. Nah, kalau pola dominasi kelompok pendatang, berarti orang yang datang yang menguasai kelompok setempat. Nah, ini kita lihat di Indonesia ini bisa kita jadikan contoh, tapi dalam bidang ekonomi. Kalau kita di Indonesia, kalau kita lihat di bidang ekonomi, kita jalan ke pasar, misalnya saja ke Pekanbaru, ke pasar Pekanbaru, yang mendominasi perekonomian di pasar Pekanbaru itu adalah orang-orang Cina. Itu buktinya di dalam bidang ekonomi di Indonesia ini lebih didominasi oleh kelompok pendatang. Maka dalam bidang ekonomi pola hubungan Indonesia yaitu pola dominasi kelompok pendatang. Ya. Yang kedua, pola dominasi kelompok pribumi. Berarti orang yang tinggal di daerah setempat dia yang menguasai. Ya, terjadi. Jadi itu disebut dengan pola dominasi kelompok pribumi. Kemudian itulah tadi pembagian pola hubungan menurut Stanley, ya. Kita masuk, Ibu akan menjelaskan lebih rinci tentang akulturasi dengan asimilasi, ya, agar lebih jelas. Akulturasi, ya, Ibu ulangi lagi ya, karena ini agak penting pada untuk pelajaran kedepannya, untuk materi kedepannya, maka Ibu akan lebih fokuskan ke sini sedikit. Akulturasi, A tambah B sama dengan AB. A itu adalah budaya yang datang, ditambah B budaya yang menerima. Ya. Maka percampuran antara budaya dengan budaya yang datang akan melahirkan budaya AB. Apa maksudnya? Maksudnya ini adalah kita contohkan misalnya kita lihat ada masjid yang bergaya bangunan Cina.
itu adalah salah satu contoh dari akulturasi, ya, akulturasi budaya. Kita masih bisa melihat mana yang Cina, mana yang budaya Cina, mana yang budaya Islamnya. Kita bisa membedakannya, ya. Budaya Cinanya misalnya bentuk gedungnya, yang Islamnya apa? Misalnya kubah masjidnya, tanda bulan bintangnya, itu disebut dengan akulturasi. Sedangkan asimilasi, A, budaya datang, bercampur dengan B, budaya yang menerima, menghasilkan pola atau budaya baru. Kita tidak dapat lagi membedakan mana yang datang, mana yang menerima, ya. Jadi itulah materi kita hari ini. Untuk tugasnya tolong nanti dibaca atau dilihat file PDF yang akan Ibu kirim tersendiri, terpisah dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita bahas hari ini Ananda dapat memahaminya dan dapat menambah ilmu Ananda sekalian. Kalau ada yang kurang paham, maka boleh kalian diskusikan nanti di grup sosiologi kelas 11.